Perkenalkan, nama saya Ellen Roito Simamora, NPM 2008-10-132. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Pinta Natalena Simorangkir dengan nomor pokok mahasiswa 2008-101-28 dari program studi akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di sini saya bersama teman saya akan membahas sebuah teori yang berjudul tentang perkembangan hardware dan software pada era saat ini dan masa depan. Pada komputer, terdapat 3 komponen sangat penting yang berguna dalam menjalankan sistem komputer. Maka kerja dan jalannya komputer bergantung pada 3 komponen tersebut. 1. Hardware atau perangkat keras merupakan semua bagian dari fisik komputer. Yang membedakan hardware yakni adalah data yang berada di dalamnya atau data yang beroperasi di dalamnya. Berbeda dengan software yang mana menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Fungsi hardware 1. Memudahkan pengguna komputer dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Kedua, menjadi media pemberi masukan data atau eksekutor. Ketiga, sebagai pengolah data. Keempat, sebagai penampil inputan dari sebuah proses. Contoh hardware, CPU, RAM, hard drive, mouse dan keyboard, monitor, speaker. Software atau perangkat lunak, yakni merupakan perangkat yang berupa aplikasi atau program yang diciptakan dan dirancang oleh programmer, sehingga dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Fungsi software 1. Sebagai sistem operasi atau sistem pendukung. Kedua, mengatur atau mengontrol hardware. 3. Menjadi penerjemah setiap instruksi ke dalam bahasa mesin agar dapat diterima oleh hardware. Keempat, mengidentifikasi program. Contoh software 1. Application software. 2. Operating system. 3. Device driver. Keempat, software development tool. Kelima, software atau trialware. 6. Malware. 7. Freeware. Hardware komputer atau perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya. Agar dapat digunakan untuk memasukkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi, maka paling sedikit perangkat komputer harus terdiri dari keyboard, CPU, monitor, dan printer. Peralatan masukan ini berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam proses atau memori komputer sehingga berfungsi atau dapat diolah menjadi informasi. Peralatan input terdiri dari keyboard, mouse, CPU, dan lain-lain. Peralatan proses alat yang digunakan untuk mengolah data dan memproses data yang termasuk di dalamnya adalah prosesor, ROM, dan RAM. Peralatan penyimpanan adalah alat-alat untuk menyimpan data, informasi, instruksi, maupun program. Antara lain disket, hard disk, CD, flash disk, disk array controller. Peralatan tambahan adalah perangkat tambahan yang dipasang untuk lebih mendayagunakan komputer. Perangkat ini ada yang digolongkan sebagai perangkat masukan, prosesor, dan perangkat keluaran. Alat ini biasanya berbentuk kartu yang bisa dipasang pada expansion slot yang terletak di motherboard, seperti modem, music card, TV card, web card, headphone. Peralatan keluar adalah alat yang digunakan untuk menampilkan informasi dari komputer. Contoh, monitor, printer, dan speaker. Software komputer atau software komputer dibagi menjadi 2 bagian, yakni 1. Software aplikasi. Software aplikasi merupakan software yang digunakan untuk melakukan pemrosesan pekerjaan akhir bagi pengguna akhir atau end user, suatu hardware. Contoh, Microsoft Word, Excel. Software ini terbagi menjadi 2 klasifikasi, yakni 1. Software aplikasi umum adalah program yang melakukan pekerjaan pemrosesan informasi umum bagi para pemakaian akhir. Contoh, program pengolah data atau word processing, program kertas kerja atau spreadsheet, program manajemen database, program grafik, dan lain-lain. Kedua,
Software aplikasi khusus tersedia untuk mendukung aplikasi khusus pada pemakai akhir dalam bisnis dan bidang lainnya. Contoh, software aplikasi bisnis mendukung perekayasaan ulang dan otomatis proses bisnis dengan adanya bisnis strategi seperti manajemen hubungan pelanggan, enterprise resource planning, dan manajemen rantai pasokan. Software system. Software system merupakan suatu software yang digunakan mengelola, mendukung operasi sistem dan jaringan. Contohnya, operasi sistem. Software terdiri dari dua klasifikasi, yaitu A. Program manajemen sistem merupakan program untuk mengelola hardware, software, jaringan, dan sumber daya data dari sistem komputer selama pengoperasian berbagai pekerjaan pemrosesan informasi dari para pemakai. B. Program pengembangan sistem merupakan program yang membantu para pemakai untuk mengembangkan program dan mengembangkan program data prosedur sistem informasi serta yang mempersiapkan program bagi para pemakai untuk pemrosesan melalui komputer. Bab 3. Pembahasan 1. Hardware. Perangkat keras atau hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogram atau di dalam arti singkatan sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba. Perkembangan hardware atau perangkat keras dimulai dari yang berukuran bit hingga mikro. Berikut penjelasannya. 1. Generasi pertama. Karakteristik komputer pada zaman ini ditandai dengan ukuran yang hampir sebesar kamar tidur, menggunakan tub vakum dengan jumlah yang banyak untuk menyimpan dan memproses perintah atau instruksi, memakan tenaga listrik ribuan watt, menggunakan bahasa mesin dan hanya dapat digunakan oleh orang yang terlatih. Jadi orang yang awam tidak dapat menggunakan sehingga komputer jenis ini belum direkomendasikan ke khalayak ramai, hanya perusahaan besar, instruksi pendidikan dan instruksi pemerintah saja. Generasi kedua. Zaman ini mulai dengan pemakaian transistor dan diadas hingga sebagai pengganti dari tub vakum sehingga size lebih kecil dibandingkan generasi pendahulunya. Penemuan selain yaitu penggunaan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat dalam pemrosesan data, serta bahasa mesin telah diganti dengan bahasa assembly. Generasi ketiga. Di era ini sebagian besar perusahaan besar merupakan sistem online dengan menggunakan terminal jarak jauh dalam pemakaian komputer. Penemuan baru di bidang hardware dilakoni dengan munculnya IC atau Integrated Circuit dalam komponen komputer. Ukuran komputer pun menjadi semakin kecil tanpa menurunkan kinerja. 4. Generasi keempat. Pada generasi ini kecepatannya semakin bertambah, berbanding terbalik dengan ukuran yang semakin kecil dengan didukung oleh kemampuan memori yang lebih besar. Harganya pun semakin murah. Jaringan internet pun semakin luas. Kini tidak bisa digunakan juga oleh masyarakat awam. Penggunaan mikroprosesor kini tidak mutlak lagi digunakan hanya komputer, melainkan sebuah aplikasi pada produk-produk elektronika. Komponen dasar hardware pada komputer terdiri dari 1. Input, 2. Proses device, 3. Output device, 4. Backing stroke, 5. Peripheral atau unit tambahan seperti modem. 2. Software. Evolusi perkembangan software. 1. Pada tahun-tahun awal atau era pertama. A. Bath orientation. Suatu orientation di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam suatu waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari bath adalah online atau interaktif proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. B. Limited distribution. Suatu penyebaran software yang berbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. C. Customer software. Software yang dikembangkan berdasarkan perusahaan-perusahaan tertentu. 2. Era kedua. A. Multi-user. Suatu sistem di mana data komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. B. Real time. Suatu sistem yang
Data mengumpulkan, menganalisa, atau mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses dan menghasilkan output dalam millisecond. C. Database. Perkembangan yang pusat dari alat penyimpan data yang online menyebabkan muncul generasi pertama DMBS atau Database Management System. D. Produk software adalah software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. 3. Era ketiga. A. Distributed system. Suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk, daerah, atau bidang lainnya, juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Lawan dari distributed system adalah centralized system. C. Database. Perkembangan yang pusat dari alat penyimpan data yang online menyebabkan muncul generasi pertama DMBS atau Database Product.